Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shopstore. Handphone ini harganya lebih terjangkau loh jika dibandingkan dengan AirPods yang biasa, bahkan bukan yang series Pro-nya. Terdengar tidak masuk akal ya. Yang seperti kalian tahu, Poco ini dikenal sebagai ponsel dengan harga yang terjangkau namun memiliki spesifikasi yang mampu bersaing loh dengan banyak handphone di range harga yang sama. Seperti Poco M5s ini, mungkin kalian agak kaget nih pas tahu harganya. Karena handphone ini rilis di tahun 2022 dengan harga Rp2.399.000. Sekarang di Xiaomi officialnya hanya di Rp1.999.000. Bahkan ada loh beberapa toko online yang menawarkan harga lebih murah. Jadi kalau ada yang lebih murah, kenapa harus yang mahal ya guys? Oke, seperti biasa kita lihat dulu nih untuk paket penjualannya ada apa aja. Di sini kalian akan mendapatkan handphone Poco M5s, kemudian sudah dapat softcase bening, ada SIM injektor, ada juga buku garansi dan buku panduan. Kemudian ini sudah dapat stiker, kartu ucapan terima kasih, dan kabel USB Type-C. Kalian pasti nyadar kan apa yang nggak ada? Bener, kita sepemikiran guys, Poco M5s ini belum dapat kepala adaptor. Maksud aku gini loh, emang sih di Xiaomi-nya ini nggak ada keterangan kalau sudah dapat kepala adaptor, tapi ya desain dusnya ini dibedain lah ya sama yang lain. Jadi kan kita berharap kalau desain dus seperti ini pasti sudah dapat kepala adaptor. Ya walaupun begitu handphone ini pengecasannya sudah 33 watt. Jadi buat kalian yang minat dengan handphonenya wajib beli kepala adaptor lagi ya. Oke, kita fokus ke handphonenya nih. Untuk bagian-bagiannya di sisi kanan ini terdapat tombol power dan juga tombol volume. Di sisi atas ada lubang mikrofon, sensor infrared blaster, kemudian lubang speaker. Untuk sisi kirinya terdapat SIM tray yang sudah bisa 3 slot SIM dan sisi bawahnya terdapat lubang jack audio, lubang mikrofon, lubang charger, dan lubang speaker. Menurut aku Poco M5s ini memberikan kesan yang elegan ya, walaupun back cover dan frame-nya ini masih terbuat dari bahan plastik, udah gitu nyaman lagi ketika digenggam, nggak kerasa berat. Dan dimensi panjangnya ini di 160,64 mm, lebarnya 74,5 mm, ketebalannya 8,29 mm, dan beratnya di 178,8 gram. Tapi aku kurang suka sih sama finishing doff-nya ini, karena sedikit licin dan meninggalkan sidik jari juga. Untuk handphone harga sejutaan, Poco M5s ini memiliki layar dot display AMOLED yang berukuran 6,43 inch dengan resolusi Full HD Plus dan juga kepadatan pixel 409 ppi. Layarnya ini dapat mencapai kecerahan hingga 700 nits dalam mode kecerahan tinggi, dengan kecerahan puncak mencapai 1100 nits. Selain itu, layar ponsel ini juga sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3 yang membuatnya ini tidak rentan baret ya. Dan juga sudah disertifikasi IP53 untuk ketahanan dari cipratan dan juga debu. Hanya saja refresh rate-nya ini yang ada di Poco M5s masih di 60 Hz. Jadi untuk responnya tidak secepat 90 Hz. Poco M5s ini dilengkapi dengan berbagai fitur menarik, termasuk sensor pendeteksi cahaya 360 derajat, layar sunlight display, serta mode baca. Terdapat juga fitur anti-flicker atau DC dimming yang mengurangi kemungkinan kelap-kelip pada layarnya. Bukan hanya itu, handphone ini juga sudah bisa NFC loh. Untuk responnya juga cepet banget ya, sekali tap langsung keluar nominal saldonya. Untuk fingerprintnya juga sudah tersedia yang berada di tombol power, dan untuk responnya juga cepet. Bukan hanya itu guys, Poco M5s ini juga punya konektivitas IR Blaster yang dapat menjadikan ponsel ini sebagai remote TV ataupun AC tanpa harus terhubung ke internet. Keren banget guys! Dengan skor Antutu mencapai 393.882, Poco M5s ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G95. Saat mencoba memainkan Mobile Legends dengan frame rate super dan grafis ultra, pengalaman bermainnya sangat nyaman. Tidak hanya itu, grafiknya juga terlihat sangat memuaskan dan suhu perangkatnya ini tetap normal tanpa menjadi panas. Ketika beralih ke PUBG Mobile dan mencoba berbagai pengaturan mulai dari smooth hingga ultra balance, bahkan di pengaturan ultra dan HD, pengalaman bermain ini tetap lancar tanpa lag dan suhu perangkatnya ini tetap terkendali tanpa mengalami peningkatan panas yang berarti.
Perlu diketahui kalau Poco M5s ini jenis RAM-nya LPDDR4X dan jenis memori internalnya UFS 2.2. Jadi wajar ketika bermain game ini tidak ada kendala lemot ataupun frame drop. Dan aku juga mau kasih tahu nih ya, karena handphone ini keluaran di tahun 2022, jadi wajar dong kalau sistem operasinya ini masih menggunakan MIUI 13 dan juga berbasis Android 12. Tapi tenang, Poco M5s ini dapat diperbarui loh ke MIUI 14 dan berbasis Android 13. Poco M5s ini dilengkapi dengan dual speaker stereo yang menghasilkan suara standar yang enak. Namun ketika volumenya ini ditingkatkan menjadi full, terutama saat memutar lagu dengan bass yang kuat, ada sedikit kecenderungan suara menjadi sember ya atau kurang jernih. Meskipun begitu, secara keseluruhan kualitas suara yang dihasilkan ini masih cukup memuaskan loh untuk keperluan sehari-hari seperti mendengarkan musik, menonton video, ataupun bermain game. Handphone ini juga hadir dengan baterai berkapasitas besar yaitu 5000 mAh yang didukung oleh teknologi pengecasan 33 Watt. Berdasarkan pengujian, ketika menonton YouTube selama 1 jam berkurang 6%, scroll TikTok 1 jam berkurang 9%, ketika bermain Mobile Legends 1 jam berkurang 14%, dan untuk bermain PUBG Mobile selama 1 jam berkurang 18%. Nah, karena belum tersedia kepala adaptor, aku coba pakai kepala adaptor Samsung ya, yang fast charging 25 Watt. Ketika aku charger selama 1 jam bisa bertambah sampai 75%. Poco M5s ini menawarkan pengalaman fotografi yang serba lengkap. Dengan kamera depan 13 megapiksel, kalian dapat merekam video Full HD 720p atau 1080p pada 30 fps. Sementara itu, kamera depan ini meliputi video, foto, dan mode potret. Untuk variasi ekstra, kalian dapat menikmati fitur video pendek, panorama, dan juga mode selang waktu. Di sisi belakang terdapat 4 kamera yang menjanjikan fleksibilitas luar biasa. Dari kamera utama 64 megapiksel hingga kamera ultrawide 8 megapiksel dan bahkan kamera makro 2 megapiksel serta kamera deep 2 megapiksel. Memberikan kebebasan untuk menangkap momen dengan berbagai sudut dan juga detail. Perekaman videonya ini mencakup resolusi 1080p pada 60 fps dan 30 fps dan 720p 30 fps hingga 4K pada 30 fps. Selain itu, fitur kamera belakang ini mencakup mode pro, dokumentasi, foto malam, dan masih banyak lagi ya. Sementara kalian juga dapat mengambil gambar dengan resolusi 64 megapiksel, video pendek, panorama, gerak lambat, dan selang waktu. Hasil kamera dari Poco M5s ini menunjukkan performa yang beragam pada berbagai mode pengambilan gambar. Pada kamera belakang dengan resolusi 64 megapiksel, terlihat kontras warnanya yang baik serta detail yang memuaskan. Bahkan ketika di zoom, detailnya ini tetap terjaga dengan baik, terutama pada objek yang cerah seperti awan. Namun kamera belakang dalam mode biasa menampilkan kontras warna yang bagus tetapi kurang dalam hal detail. Meskipun kontras warnanya lebih baik pada mode 64 megapiksel, kehadiran bingkai yang lebih besar pada kamera biasa ini membuatnya terlihat lebih lebar dan juga memuaskan ya. Pada kamera selfie, kontras warnanya terlihat baik meskipun objek di latar belakangnya ini cenderung gelap ya, walaupun pencahayaannya sudah memadai. Detail fotonya ini bagus tanpa adanya noise, namun terdapat efek filter yang membuatnya ini jadi kurang realistis dengan wajah yang terlihat jadi lebih halus dari aslinya. Potret depan menampilkan kontras warna yang baik dengan hasil foto yang terang, meskipun efek blurnya ini kurang fokus pada objek. Efek bokehnya ini terlihat kurang rapi ya. Efek filter yang diterapkan ini meskipun tidak berlebihan, tetapi tetap mengurangi kesan keaslian dari fotonya. Potret belakang menampilkan kontras warna yang baik dengan objek yang terang dan juga pekat. Meskipun menggunakan efek bokeh, detail fotonya ini cukup baik tanpa adanya noise dan hasilnya juga terlihat realistis ya tanpa efek filter. Kamera makro ini menampilkan kontras warna yang lumayan terang pada objek utamanya, namun kurang detail dan juga cenderung blur karena kesulitan fokus pada objek tersebut.
Mode kamera 0,6 menampilkan kontras warna yang kurang terang jika dibandingkan dengan mode foto 1 kali, dan hasilnya menjadi blur ketika di zoom. Namun foto-foto dalam mode ini cukup baik ya tanpa adanya noise. Zoom 10 kali menampilkan kontras warna yang kurang terang sehingga agak gelap dan juga terlihat blur dengan sedikit noise. Meskipun tulisan yang besar masih dapat terbaca, namun secara keseluruhan kualitas zoom ini kurang memuaskan ya. Pada mode kamera malam, kontras warnanya cukup terang meskipun dalam kondisi pencahayaan yang minim. Namun detail fotonya ini kurang jelas dan terlihat buram ketika di zoom, meskipun noise-nya tergolong rendah ya. Untuk resolusi video belakang, ini aku pakai yang paling tinggi yaitu 4K pada 30 fps. Di sini juga belum ada fitur ultra stabilnya. Kalau untuk kontras warnanya menurut aku ini masih oke ya. Di sini bisa kita zoom sampai 6 kali zoom. Nah, kualitasnya seperti ini. Minim noise sih menurut aku, masih oke lah ya. Terus tulisannya juga jelas kebaca dan nggak terlalu blur juga. Untuk detail objek sih ini menurut aku oke ya. Cuman kurangnya di kestabilannya aja, karena ini aku pakai buat jalan pelan, dia sedikit patah. Lanjut untuk kamera belakang, aku pakai yang 1080p pada 60 fps. Di sini untuk detail objeknya oke menurut aku. Untuk kontras warnanya ya nggak terlalu beda jauh dengan yang 4K, cuman di sini kelihatan perbedaannya untuk fokus pada objek ya. Kadang dia tiba-tiba ngeblur, sedikit ngeblur gitu, terus tiba-tiba normal lagi. Di sini juga sama, bisa di zoom sampai 6 kali zoom. Nah, di sini kualitasnya seperti ini. Kalau di resolusi 1080p ini untuk zoomnya dia sedikit ngeblur, terus juga patah banget ya. Kalau noise sih di sini minim noise-nya, dan ini juga masih kebaca. Oke, sekarang aku pakai yang 1080p tapi pada 30 fps-nya. Kalau mau kita bandingkan dengan yang 60 fps di 1080p, ini kelihatan dari detail objeknya ya. Karena di sini detailnya kurang dan untuk kontras warnanya juga berkurang. Nah, sekarang kita buktikan untuk kualitas zoomnya. Di 6 kali zoom dia kira-kira berbeda atau enggak. Seperti ini ya, untuk kualitasnya ketika kita zoom di 6 kali. Kualitasnya sih nggak terlalu beda jauh. Sama-sama masih bisa kebaca dan agak ngeblur. Kalau untuk stabilannya juga sama ya. Bedanya hanya di detail objek dan kontras warnanya saja. Yang terakhir ini resolusi yang paling rendah, yaitu 720p pada 30 fps. Wah, ini perbedaannya sangat terlihat kalau kita bandingkan dengan yang 1080p pada 30 fps saja ya, kita bandingkannya. Karena ini mencolok banget, dia detailnya benar-benar kurang, agak ngeblur ya. Apalagi kalau kita zoom sampai 6 kali zoom, kualitasnya dia berkurang banget. Tapi kalau untuk stabilannya sih ini tetap sama ya dengan yang 1080p. Nggak berubah jadi lebih patah atau gimana gitu, karena dia tetap sama aja nih menurut aku. Oke guys, ini aku pakai resolusi yang paling tinggi untuk kamera depannya di 1080p pada 30 fps. Jadi hanya di 30 fps saja ya. Kalau untuk kontras warnanya ini menurut aku cukup bagus, cuman kurang real ya. Di sini kelihatan kayak ada sedikit efek filternya, terus lagi untuk detailnya juga kurang, tapi masih oke lah. Nah, kalau untuk stabilannya di sini aku nggak pakai fitur ultra stabil, tapi tetap oke ya, hasilnya nggak begitu patah. Kalau dari bawah seperti ini. Oke, untuk video kamera depan sekarang aku pakai resolusi yang paling rendah, yaitu 720p pada 30 fps. Untuk resolusinya ini hanya dua ya, di 1080p dan 720, dan sama-sama di 30 fps saja. Untuk kualitasnya ini nggak terlalu beda jauh dengan yang 1080p kalau untuk kontras warnanya. Tapi kalau untuk detailnya masih bagus yang di 1080p ya, karena di sini kurang kalau menurut aku. Tapi kalau kontras warna ya hampir sama sih. Kalau dari bawah seperti ini.
Oke Sobat Minsi, menurut aku Poco M5s ini ponsel dengan harga yang terjangkau namun menawarkan banyak keunggulan, mulai dari desain yang elegan walaupun masih berbahan plastik ya, layar dot display AMOLED yang cerah dan juga tahan banting hingga performa gamingnya memuaskan berkat MediaTek Helio G95 dan juga konfigurasi RAM LPDDR4X. Ditambah lagi fitur-fitur menarik seperti contohnya sensor pendeteksi cahaya 360 derajat, layar sunlight display hingga mode anti-flicker memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Dan juga ada fitur-fitur seperti NFC, fingerprint yang sudah ada di tombol power, dan konektivitas IR blaster yang jarang sekali ya kita temukan pada ponsel di kelas harganya. Meskipun terdapat beberapa kekurangan seperti contohnya absennya refresh rate 90Hz dan juga kualitas suara yang kurang maksimal ketika di volume yang full. Namun secara keseluruhan, Poco M5s ini tetap memberikan nilai yang luar biasa untuk uang yang dibayarkan. Dari segi kamera, Poco M5s ini memberikan hasil yang memuaskan ya dengan beragam mode pengambilan gambar. Meskipun terdapat beberapa kelemahan seperti contohnya kurangnya detail dalam mode kamera biasa dan juga hasil zoom 10 kalinya ini kurang memuaskan. Tapi secara keseluruhan Poco M5s ini menjadi pilihan yang menarik buat mereka yang mencari ponsel spesifikasi yang tinggi namun harganya yang terjangkau. Secara fitur-fiturnya banyak sekali ya yang premium yang ditawarkan pada Poco M5s ini. Jadi nggak heran kalau Poco M5s ini menjadi pilihan favorit di pasar ponsel entry level sekarang. Oke deh, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye!